Ada sebuah nasihat yang singkat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, nama besar dalam sejarah keilmuan kita, nama besar dalam peradaban kita. Beliau memberikan nasihat yang simpel, sederhana dan sangat logis tentang hakikat dalam beramal. Beliau menyampaikan, i'mal li dunyaka biqadri baqaika fiha wa'mal li akhiratika liqadri biqadri baqaika fiha. Beramalah, bekerjalah untuk dunia kalian, tetapi sesuai dengan kadar durasi kalian hidup di dunia, dan beramalah untuk akhirat kalian sesuai dengan durasi kehidupan kalian di akhirat. Sebuah nasihat yang simpel dan sederhana. Silakan bekerja untuk dunia, sekalian bekerja untuk bertahan hidup di dunia yang fana ini, tapi seperlunya, hadirin, sesuai dengan durasi kita hidup di dunia. Bukankah kita booking hotel di sebuah perjalanan sesuai dengan waktu kita tinggal di negara tersebut? Kalau kita tinggal di sana 5 hari, kita tidak akan booking hotel selama 1 minggu atau 1 bulan, cukup 5 hari. Orang yang memiliki rizki dia booking hotel bintang 5, dan orang yang punya rizki yang sesuai dengan budgetnya dia akan pilih hotel di bawahnya. Dan tidak ada yang haram dalam masalah itu, tapi masalah terjadi ketika kita rencana untuk tinggal selama 5 hari di sana, lalu kita booking selama 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan, maka kita akan divonis sebagai orang-orang yang mubadzir dan berlebih-lebihan. Itulah hakikat dalam kehidupan. Silakan beramal untuk dunia atau untuk keberlangsungan hidup kita di dunia, tapi sesuai dengan durasi, karena semua hanya akan berguna dan bermanfaat apabila digunakan. Kehidupan dunia itu filosofinya hanya akan bermanfaat jika digunakan. Kita punya rumah, kita bangun atau kita renovasi, lalu kita tidak tinggalkan rumah tersebut, kita biarkan rumah itu menjadi rumah kosong selama 1 tahun 2 tahun, kita tahu rumah itu bermasalah dan kondisi rumah itu berbeda apabila kita tempati rumah tersebut atau kita minta seseorang untuk mengontrak atau tinggal di rumah tersebut secara gratis. 2 kondisi yang berbeda, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Bagi orang-orang yang pernah merawat orang tuanya di atas kasur, dia akan tahu bagaimana apabila seseorang senantiasa tidur di atas kasur dan dia tidak gunakan kakinya, maka kaki itu akan mengecil dan kaki itu akan lumpuh. Padahal masalahnya bukan di kaki, mungkin masalahnya di paru-paru, mungkin masalahnya di kepala, mungkin masalahnya di otak. Tapi itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia kalau tidak dipakai, maka akan hancur dan rusak. Dan kita harus membolak-balikan tubuh orang tua kita. Kenapa? Karena kulitnya akan lecet. Kenapa lecet? Ada yang garuk? Bukan. Ada yang pukuli dia? Tidak. Karena tidak digunakan. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Apabila kita tidak gunakan, maka dia akan rusak. Dan kita akan lakukan hal yang sia-sia. Kita habiskan waktu kita jungkir balik, tapi hanya melahirkan kerusakan dan kesia-siaan. Para ulama mengatakan, silakan cari kehidupan dunia yang sejahtera, tapi sesuai dengan durasi kita hidup di dunia. Dan sebaliknya, beramal untuk akhirat. Sesuai dengan durasi Anda akan hidup di akhirat. Dan durasi kita hidup di akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, apabila kita bisa bekerja jungkir balik untuk kehidupan yang 60 tahun atau 70 tahun di dunia atau 80 tahun di dunia, maka seharusnya melalui logika sederhana kita harus lebih semangat dan kita harus lebih habis-habisan untuk menatap kehidupan abadi khalidina fiha di akhirat. Itulah hakikat. Oleh karena itu konsep zuhud bukan berarti kita harus hidup miskin, tapi kita hidup proporsional secara logis. Karena dunia menghilangkan akal sehat kita. Dunia menghilangkan akal sehat kita. Makanya Allah wanti-wanti kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang mampu mengecoh logika Anda, mampu mengecoh akal sehat Anda. Mata'ul gurur, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengecoh. Maka logislah ketika kita hidup di dunia dan akal sehat kita akan berfungsi apabila dibangun di atas keimanan. Lalu fokuslah menuju akhirat.